Video ini tentang analisa fundamental saham TLKM. Dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajar saham TLKM. Dihitung dari proyeksi dividen tahun 2023. Sebelum saya mulai videonya, saya minta tolong ke Anda, ini juga kalau Anda nggak keberatan ya, untuk like video ini dan tulis TLKM di komen. Terima kasih buat yang mau melakukan. Video ini direkam 15 Februari, closingnya Telkom di 3790. Oke, sektornya Telkom, ya telekomunikasi ya, gampangnya ya IndiHome aja lah, biar pasti kenal kan IndiHome dan lain-lain. Kita masuk ke topik ekuitas. Ekuitas itu kira-kira isi rekeningnya suatu saham. Ya kan istilahnya, masa ditulis rekening gitu ya, istilah kerennya ekuitas. Ekuitasnya si Telkom ini, di tahun ini sekarang ya, yang terbaru, itu 123 triliun. Dimana ini adalah ekuitas terbesar. Ekuitas terbesar Telkom selama 4 tahun terakhir. Ya. Ini secara tahunan. PR kita adalah memprediksi secara kuartal. Kalau dari kiri ke kanan itu per tahun, dari atas ke bawah itu per kuartal. Yang harus kita tebak adalah, yang harus kita prediksi adalah Q3 ke Q4 2022 ini berapa? Kuartal 3 ke kuartal 4 2022 ini berapa? Oke, kita lihat sejarahnya. Di 2019, dia Q3 ke Q4 turun sedikit banget ya, 0,03. Terus di pandemi turun 2%, terus 2021 setelah pandemi naik 20%. Nah sekarang di 2022 udah ya setahun lebih dari sejak pandemi selesai gitu ya. Berapa kenaikannya? Saya di sini masukin angka 20%. Saya yakinnya sebenarnya di atas 20%, tapi saya 20%-nya berapa gitu kenaikannya saya nggak tahu. Jadi saya anggap aja 2022 nanti kenaikan ekuitasnya sama kayak tahun 2021, yaitu 20%. Oke. Terus sekarang ke laba. Laba kalau dikeorangin ya, biar gampang dicerna itu kayak gajian. Jadi seseorang yang gajiannya tiap tahun naik, normal kalau isi rekeningnya tambah besar. Kalau ke saham yang labanya tiap tahun naik, normal kalau ekuitasnya tambah besar. Oke, laba Telkom sekarang 16,5 triliun. Labanya ya. Nah ini labanya nggak terbesar selama 4 tahun terakhir. Laba terbesar tuh di 2021 selama 4 tahun terakhir, yaitu 18,8. Jadi yang tahun ini dia turun 12%. Nah ini turunnya kenapa? Anda harus cari tahu nih. Ya, Anda harus cari tahu. Soalnya secara laba turun, tapi kok secara ekuitas naik. Itu yang saya bingungin. Dan Anda harus cari tahu apa nih, apa yang nyebabin turun tuh apa? Apakah politik, apakah keputusan pemerintah, apakah kenaikan beban operasional atau apa gitu? Apakah dia investasi di suatu tempat terus lagi ngalamin kerugian? Nah, Anda nih harus nyari tahu untuk Anda yang memang berniat masuk atau yang masuk ke dalam Telkom dalam jumlah banyak. Anda harus nyari tahu. Saya sebatas membahas laporan keuangannya saja. Tentang kerugiannya kenapa, naiknya kenapa, Anda harus cari tahu sendiri. Oke, prediksi kita untuk laba Q3 ke Q4 berapa? Karena itu PR kita. PR-nya warna biru ya. Ini ada 3 PR. Ini PR kedua. Di sini saya akan masukin 35%. Kenapa 35%? Gini, secara 3 tahun terakhir laba Telkom naik terus nih. Ya, naik terus. Lalu besarannya juga naik terus. Ini Q3 ke Q4-nya 13% naiknya. Q3 ke Q4 25, Q3 ke Q4 31. Nah, asumsi saya di 2022 Q3 ke Q4-nya juga naik. Lebih dari 31%. Nah, tebakan saya 35%. Tapi ini kan tebakan. Ini kan percaya dirinya saya. Untuk jaga-jaga saya akan samain di angka 31%. Jadi dengan anggapan 2022
sama naiknya kayak di 2021, yaitu cuma 31%. Oke, selesai topik laba. Sekarang topik dividen. Topik dividen biar gampangnya kalau Anda yang baru banget, dividen itu kayak topik sedekah. Sebagian investor nih, nggak semua ya. Sebagian investor ada yang percaya bahwa percuma suatu saham ekuitasnya tiap tahun membesar, percuma suatu saham labanya tiap tahun meningkat kalau dia nggak bagi dividen. Sebagian investor ada yang percaya seperti itu. Nah, saya sendiri percaya banget dengan kepercayaan itu. Jadi kalau suatu saham nggak bagiin dividen, mau sebesar apapun ekuitasnya, setinggi apapun labanya, saya nggak peduli, saya hilang minat gitu, kira-kira gitu ya. Nah, di dividen ini ada 3 istilah. Ada istilah EPS, DPS, DPR. EPS gampangnya total keuntungan dia. DPS yang dia bagiin dari total keuntungan yang dia punya. DPR rasio dalam bentuk persen. Contoh di 2019 dia punya EPS, dia punya keuntungan 188. Investor dibagi 168. Jadi dari 188 dia bagi 168 nih ke investor. Nah, 168 itu 89%-nya dari 188. Jadi biar gampang kalau mau bahas dividen itu bahas aja DPR-nya. Oke. Nah, di 2022 kita mesti nebak nih, ini PR kita yang terakhir nih. Mesti nebak DPR-nya dia berapa di 2022. Nah, kalau saya lihat ini DPR-nya turun terus ya. Turun terus nih dia. Sama kayak laba makin kesini makin naik. Nah, tapi ini DPR-nya makin kesini makin turun. Jadi di sini saya anggap aja 77% juga. Kenapa 77%? Karena sepertinya nih polanya gini. Jadi si Telkom ini makin gede labanya, dia makin ngecilin DPR-nya. Gitu. Jadi di sini saya tulis aja 77 dengan anggapan sama. Toh kalaupun nanti labanya dia membesar, sepertinya DPR-nya akan ikut membesar. Gitu ya. Jadi di sini saya tulis aja 77. Nah, kalau udah dikeluarin nih 77 udah di enter. Keluar nih kisaran murahnya Telkom ada di berapa? Ada di 1.600. Wajarnya ada di 2.500, mahalnya ada di 3.300. Dengan demikian bisa dibilang Telkom ini udah nggak di harga wajarnya ya. Harga wajarnya di 2.500. Harga mahalnya aja 3.300, sekarang udah 3.790. Gitu ya. Jadi udah kelewat 11%, kira-kira udah kelewat persen dari harga mahalnya. Nah, itu udah saya penuhi ya dengan di detik ini, di detik ke-8 menit nih, video ini udah menit ke-8. Udah saya penuhi 2 janji saya di awal. 1, tentang fundamentalnya si Telkom. Ya, fundamentalnya si Telkom ini ekuitasnya sih naik ya, bahkan terbesar. Tapi di soal laba kok ada penurunan. Jadi bisa dibilang fundamentalnya setengah mewah ya. Mewahnya dari ekuitasnya naik, tapi kok labanya turun gitu. Apa yang membuat ekuitas naik padahal laba dia turun? Nah, ini yang harus cari tahu. Lalu kalau dari sisi valuasinya udah mahal ya. Valuasi setiap investor beda-beda. Valuasi saya di sini menggunakan perhitungan proyeksi dividen 2023. Kalau dari sudut pandang lain ya bisa-bisa aja gitu, dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya, karena ujung-ujungnya juga pasar yang menentukan gitu. Kalau pakai analisa saya, perhitungan saya berdasarkan dividen ya Telkom ini udah mahal gitu, mahalnya udah kelewat 11%. Terus sebagai penutup, kalau Anda suka analisa ini, Anda suka kebersihan template Excel ini, atau Anda suka kesimpulan saya ngejelasin, boleh subscribe channel ini. Lalu sebagai penutup, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Yang bocoran sahamnya ini memiliki 3 kriteria di bawah, yaitu fundamentalnya mewah. Kan kalau tadi Telkom ekuitasnya naik tapi labanya turun, ini fundamentalnya mewah, dua-duanya naik. Ekuitas naik, laba naik. Terus valuasinya masih murah, kan kalau tadi Telkom udah mahal ya, udah di atas harga mahal, dan prospeknya masih cerah.
Nah, bocoran 3 saham yang layak invest ini bisa Anda dapatkan, bisa Anda akses dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.